Dering telepon memecah kesunyian malam. Aku terbangun dengan napas tersengal, jantung berdetak tak beraturan. Kamar gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang menerobos melalui celah gorden. Aku meraba-raba meja samping tempat tidur dan menemukan ponselku yang masih bergetar. Layar menyala, tapi yang kutemukan hanya layar kosong, tidak ada nomor, tidak ada nama, tidak ada identitas pemanggil. Merinding, aku menelan ludah. Siapa yang menelepon di tengah malam seperti ini? Jempolku melayang ragu di atas tombol jawab. Tapi entah kenapa, jemariku bergerak sendiri, seolah ada dorongan tak kasat mata yang memaksaku mengangkat panggilan itu. Halo, suaraku terdengar serak, hampir berbisik. Hening. Tidak ada suara, tidak ada nafas, hanya desiran samar seperti angin yang berhembus di kejauhan. Aku menunggu, dan sebelum aku sempat menutup panggilan itu, suara serak berbisik dari seberang. Jangan lihat ke belakang. Aku membeku. Seluruh tubuhku menegang, bulu kuduku berdiri. Hawa dingin merayap di tengkukku. Kata-kata itu terdengar seperti perintah. Bukan permintaan, bukan peringatan. Tapi kenapa? Apa yang ada di belakangku? Tanpa sadar, refleks mengalahkan logika. Aku menoleh. Di ujung kamarku, tepat di sudut yang paling gelap, sesuatu berdiri di sana. Jantungku seperti berhenti berdetak. Mataku membelalak, mencoba memahami sosok yang kini hadir dalam kegelapan. Tubuhnya tinggi, kurus, nyaris tak berbentuk, hanya bayangan yang lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan ia menatapku. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku terasa terkunci. Sosok itu diam, tak bergerak sedikit pun. Namun, kehadirannya begitu nyata, begitu mengancam. Telepon di tanganku tiba-tiba mati, layar kembali gelap. Saat itu juga, udara di kamarku terasa lebih berat, lebih dingin. Seolah-olah keberadaannya mulai menyerap setiap kehangatan yang tersisa. Kedua mataku masih terpaku pada sosok itu. Aku berharap ini hanya ilusi, mimpi buruk yang akan lenyap jika aku mengedipkan mata. Tapi tidak. Sosok itu masih ada di sana. Lalu, sesuatu terjadi. Dengan sangat perlahan, bayangan itu mulai bergerak maju. Aku terbangun dengan napas memburu, tubuhku basah oleh keringat dingin. Dadaku naik turun, mencoba memahami apakah yang baru saja kualami hanyalah mimpi buruk. Tetapi perasaan dingin yang menggantung di udara dan ketakutan yang masih menggelayuti pikiranku terasa terlalu nyata. Aku meraih ponsel di samping tempat tidur. Layarnya masih menyala, menampilkan satu panggilan tak terjawab tanpa nomor. Jantungku berdegup kencang. Panggilan itu bukan mimpi. Sosok di ujung kamarku, aku tak berani membayangkan jika itu juga nyata. Aku berusaha mengendalikan diri, menarik napas panjang sebelum akhirnya turun dari tempat tidur. Aku butuh sesuatu yang bisa menenangkan, mungkin mencuci muka bisa membantu. Dengan langkah hati-hati, aku menuju kamar mandi. Saat aku menyalakan keran, air dingin mengalir deras. Aku membungkuk, menciduk air dengan kedua tanganku, lalu membasuh wajahku. Dinginnya air sedikit membantu menenangkan pikiranku. Aku mengangkat kepala, menatap cermin di hadapanku. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Bayanganku di dalam cermin tidak mengikuti gerakanku. Aku berkedip sekali. Refleksi di cermin tetap menatapku tanpa berkedip. Aku menggerakkan tangan kananku ke wajah, mengusap air yang masih menempel di pipiku. Namun, refleksi di cermin tetap diam, tidak menirukan gerakanku. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku mundur selangkah. Refleksiku tetap diam.
Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Tubuhku membeku dalam teror yang semakin memburuk. Lalu, perlahan, refleksi itu tersenyum. Aku tidak tersenyum. Aku tahu aku tidak melakukannya. Senyum itu melebar dengan cara yang tidak wajar, seolah-olah wajah di dalam cermin itu adalah milik orang lain yang terjebak di sana, memandangku dengan tatapan penuh rasa puas. Giginya tampak terlalu putih, terlalu sempurna, terlalu asing. Tubuhku mulai gemetar. Aku ingin berpaling, ingin lari keluar dari kamar mandi. Tapi sesuatu dalam benakku berkata, jangan berpaling dari cermin. Jangan biarkan refleksiku lepas dari pengawasanku. Refleksi itu tiba-tiba mengangkat tangannya, tapi bukan ke arah wajahnya. Tangannya menunjuk sesuatu. Ke belakangku. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Ada sesuatu di belakangku. Dan kali ini, aku tidak berani menoleh. Aku tidak lagi berani menatap cermin sejak malam itu. Setiap kali aku melewatinya, aku menundukkan kepala atau berpaling, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Namun, menghindarinya tidak membuat ketakutan itu hilang. Aku merasa semakin gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengawasiku dari sudut-sudut gelap rumah ini. Pagi ini, aku terbangun lebih lambat dari biasanya. Matahari sudah tinggi, tetapi hawa di dalam kamar tetap dingin, seperti malam sebelumnya. Aku mengusap wajah, mencoba menghilangkan kantuk, lalu turun dari tempat tidur. Namun, langkahku terhenti seketika. Di lantai kayu yang dingin, tepat di dekat pintu kamar, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jejak kaki. Basah, jelas, dan mengarah ke tempat tidurku. Aku tinggal sendirian. Tidak ada orang lain di apartemen ini. Lantai pun kering sebelum aku tidur. Jadi, dari mana jejak ini berasal? Jantungku mulai berpacu, pikiranku berlomba-lomba mencari penjelasan logis. Mungkin air bocor dari kamar mandi? Atau mungkin aku lupa sesuatu yang bisa menjelaskan ini? Tapi tidak, jejak ini terlalu jelas. Bentuknya seperti jejak kaki manusia, telanjang, panjang, dan sempit. Tidak mungkin aku yang membuatnya, karena jejak itu mengarah ke tempat tidurku, bukan menjauhinya. Dengan napas tertahan, aku mengikuti jejak itu, satu persatu, mencoba mengabaikan suara detak jantungku yang semakin kencang. Jejak kaki itu melewati meja kerja, mengarah ke tengah kamar, lalu berhenti. Tepat di belakang tempat tidurku. Aku menelan ludah. Ada sesuatu di sana tadi malam. Tanganku gemetar saat perlahan meraih sudut kasur dan mengangkat sprei, berharap tidak menemukan apapun di bawahnya. Namun, sebelum aku sempat melakukannya, hawa dingin menyelinap ke belakang leherku, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangku. Aku merasakan napas hangat menyentuh kulitku. Aku tidak sendiri di kamar ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua kejadian ini hanyalah permainan pikiranku. Mungkin aku terlalu lelah, kurang tidur, atau membaca terlalu banyak cerita horor di internet. Tapi keyakinan itu hancur saat aku menemukan amplop kusam terselip di bawah pintu apartemenku. Pagi itu, aku baru saja selesai mandi ketika melihatnya. Kertasnya kekuningan, seolah sudah berusia puluhan tahun. Tidak ada perangko, tidak ada nama pengirim. Hanya amplop polos yang terlihat biasa saja, tetapi membuat perutku terasa mual. Tangan gemetarku meraih amplop itu. Aku menelannya dalam-dalam sebelum membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kertas kecil. Tulisannya seperti dicoret dengan cepat menggunakan tinta hitam yang hampir pudar. Jangan lihat ke belakang. Darahku seakan membeku. Ini bukan kebetulan. Ini bukan lelucon iseng seseorang. Ini peringatan. Tapi dari siapa? Dan
Mengapa aku tidak boleh melihat ke belakang? Aku merasakan ruangan tiba-tiba menjadi lebih sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara lalu lintas dari luar, tidak ada dengungan kulkas, tidak ada suara detak jam. Hanya keheningan yang begitu menekan. Aku berusaha mengendalikan diri, mengatur napas, menenangkan detak jantungku yang mulai berdegup tidak karuan. Lalu, di sudut mataku, sesuatu bergerak. Cermin ruang tamu. Bayangan hitam melintas dengan cepat, begitu cepat hingga aku tidak yakin apakah aku benar-benar melihatnya atau hanya imajinasiku. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Seperti ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan, mengamatiku. Aku mencengkeram kertas itu lebih erat. Aku tahu aku tidak boleh menoleh. Tapi manusiawi rasanya ingin memastikan, ingin melihat apa yang ada di belakang. Tenggorokanku terasa kering. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha mengabaikan desakan yang terus menggoda. Lihatlah ke belakang. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Tapi kemudian, dari belakangku, terdengar suara samar, suara yang membuatku hampir kehilangan kendali. Suara bisikan, parau, serak, dan mengerikan. Lihat aku. Aku tidak tahan lagi. Setelah menerima surat misterius itu dan mendengar bisikan mengerikan di apartemenku, aku memutuskan untuk menginap di rumah temanku, Dimas. Dia tidak banyak bertanya, hanya melihat wajahku yang pucat dan membiarkanku tidur di kamar tamunya. Awalnya, aku merasa lebih tenang. Rumah Dimas jauh lebih hangat daripada apartemenku yang terasa dingin dan sunyi. Tapi entah kenapa, perasaan tidak nyaman tetap mengikutiku, seperti sesuatu yang kasat mata masih mengawasiku. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara. Pelan, hampir tidak terdengar, tapi jelas sebuah bisikan. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Suara itu berasal dari luar kamar, dari lorong yang menghubungkan ruang tamu dan kamar tidur. Aku mengintip ke celah pintu yang sedikit terbuka. Cahaya lampu temaram membuat lorong itu terlihat panjang dan kosong. Namun, di ujung lorong, sesuatu berdiri. Sosok kurus, tinggi, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia membelakangiku, tubuhnya sedikit membungkuk. Suara bisikan itu berasal darinya. Aku tidak bisa menangkap apa yang dikatakannya, tetapi ritmenya berulang-ulang, seperti mantra atau doa dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Tubuhku menegang, jari-jariku mencengkeram gagang pintu dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Kemudian, sosok itu mulai bergerak. Pelan, bergetar, berbalik ke arahku. Aku ingin mundur, ingin menutup pintu dan bersembunyi, tetapi tubuhku membeku di tempat. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Saat wajahnya mulai terlihat, sesuatu di dalam diriku berteriak untuk tidak melihat lebih lanjut. Tapi terlambat. Matanya kosong. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari yang manusiawi. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dan saat ia berbisik lagi, aku akhirnya bisa mendengar apa yang dikatakannya dengan jelas. Kau membawaku ke sini. Aku berlari tanpa arah, jantungku berdetak liar seakan hendak meledak. Udara malam terasa menusuk tulang, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh dari rumah Dimas, dari sosok mengerikan yang berbisik dengan suara yang akan menghantuiku seumur hidup. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai ke apartemenku. Yang ku tahu, saat kesadaranku kembali, aku sudah berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Napasku tersengal. Aku tidak ingat meninggalkannya dalam keadaan terbuka saat pergi. Sesuatu tidak beres. Aku seharusnya pergi. Lari sejauh mungkin.
Tapi langkahku justru maju. Perlahan, aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Keheningan menyelimuti lorong apartemen. Lampu di dalam masih menyala, tapi suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Aku mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokanku terasa kering. Pandanganku tertuju pada sesuatu di tangga yang mengarah ke lantai atas. Sebuah boneka. Lusuh, kotor, dengan satu mata yang hampir copot. Bajunya usang dan penuh noda. Aku tidak pernah memiliki boneka seperti itu. Perlahan, aku melangkah mendekat. Saat aku hampir mencapainya, udara di sekitarku berubah. Menjadi lebih dingin, lebih berat. Suasana yang sama seperti saat aku melihat sosok mengerikan di rumah Dimas. Lalu, mulut boneka itu bergerak. Dari sela bibirnya yang sobek, suara serak berbisik. Jangan lihat ke belakang. Darahku membeku. Aku ingin lari, ingin menutup telinga, tapi tubuhku tak mau menurut. Aku mendengar sesuatu. Suara napas. Berat, kasar. Di belakangku, aku mengunci pintu kamarku dengan tangan gemetar. Rasanya baru saja aku berhasil melarikan diri dari sesuatu yang mengintai di tangga, dan kini aku kembali terperangkap di dalam ruangan sempit ini. Dadaku naik turun, mencoba mengatur napas yang tak beraturan. Aku harus menenangkan diri, harus berpikir jernih. Aku menarik napas dalam-dalam, berjalan ke jendela, dan dengan cepat menutup gorden. Aku tidak ingin melihat apapun dari luar. Aku tidak ingin bayangan gelap itu kembali muncul. Tapi saat tanganku menyentuh kain gorden, mataku menangkap sesuatu di kaca jendela. Bukan bayanganku. Wajah pucat, matanya kosong, bibirnya sobek seakan dipaksa tersenyum. Rambut panjangnya kusut dan basah, menempel di pipinya seperti baru keluar dari kubangan lumpur. Aku tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berpikir. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Jantungku mencelos. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Aku memejamkan mata sejenak, berharap itu hanya imajinasiku. Namun ketika ku buka kembali, wajah itu masih ada di sana, semakin dekat. Nafasnya berembun di permukaan kaca. Aku tahu kau melihatku, suara serak berbisik, langsung menusuk ke telingaku. Sebuah tangan, kurus dan dingin, menyentuh bahuku. Dengan sangat pelan, aku berbalik. Aku tersentak mundur, menjatuhkan foto itu ke lantai. Tanganku bergetar. Ini tidak masuk akal. Siapa yang mengambil gambar ini? Dan lebih penting lagi, kapan? Aku mencoba mengingat apakah ada seseorang yang pernah masuk ke apartemenku. Tapi aku tinggal sendirian. Seharusnya tidak ada orang lain di sini. Jantungku berdegup keras saat aku menyapu pandangan ke sekeliling kamar. Bayangan gelap di jendela tadi, tangan dingin di bahuku, semua terasa nyata. Apakah aku masih bermimpi? Aku mencubit lenganku sendiri. Sakit. Ini nyata. Aku buru-buru merangkak ke bawah tempat tidur, mencoba menemukan kunciku. Laci, meja, bahkan saku jaketku, semua aku periksa, tapi kunciku lenyap begitu saja. Setiap kali aku mencoba membuka pintu, pegangan pintu hanya bergetar tanpa hasil. Aku benar-benar terjebak di sini. Saat aku membungkuk untuk mengambil kembali foto itu, ada sesuatu yang berubah. Foto itu kini berbeda. Dulu hanya menunjukkan diriku yang sedang tidur. Tapi sekarang ada sesuatu di belakangku. Sosok hitam tinggi berdiri di sudut ruangan, menatap langsung ke arahku. Aku terhuyung mundur, hampir menjatuhkan foto itu lagi. Napasku memburu. Ini tidak mungkin.
Aku melihat ke sudut ruangan tempat sosok itu berada di dalam foto. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi, sesuatu bergerak di balik lemari. Aku menelan ludah, tubuhku kaku. Perlahan, aku mendekati lemari, tanganku terulur ke pegangan pintunya. Namun sebelum aku bisa membukanya, suara berbisik memenuhi ruangan. Jangan lihat ke belakang. Aku membeku. Punggungku terasa dingin, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Aku ingin berlari. Aku ingin berteriak. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kemudian, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Tanganku gemetar saat aku memegang catatan itu. Kertasnya kusut dan tampak tua, seolah telah berusia puluhan tahun. Nama yang tertera di sana samar, ditulis dengan tinta merah yang hampir pudar. Aku membaca pelan. Lina. Nama itu tak membangkitkan ingatan apapun. Aku tidak mengenal siapapun bernama Lina. Aku mencoba mengingat masa kecilku, teman-teman lama, atau bahkan seseorang yang mungkin pernah kutemui di jalan. Kosong. Tidak ada yang muncul di benakku. Tapi suara itu berbisik dari luar kamarku. Lina, Lina, kau sudah lupa namaku. Aku akan mengingatkanmu malam ini. Bisikan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku menelan ludah, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya permainan pikiranku sendiri. Tapi suara itu terus berulang, bergema di lorong apartemen yang seharusnya kosong. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ketakutan semakin mencekik. Aku meraih ponselku dan mencoba menyalakan layar, tapi anehnya, ponselku mati total. Padahal, aku yakin tadi masih ada baterai. Tiba-tiba, sesuatu bergetar di bawah kasur. Aku melonjak mundur, menatap ke bawah dengan napas tertahan. Suara gemerisik terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Aku perlahan-lahan menunduk, mengintip ke bawah kasur. Dan mataku bertemu dengan sepasang mata lain. Aku tersentak mundur, jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Ada seseorang, atau sesuatu, berbaring di bawah tempat tidurku, menatap lurus ke arahku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Kemudian, suara berbisik itu tak lagi datang dari luar kamar. Kau sudah lupa, tapi aku tidak. Sosok di bawah kasur mulai tersenyum. Aku sudah tidak tahan lagi. Pikiranku kacau, tubuhku gemetar, dan napasku memburu. Aku tidak peduli apapun lagi. Aku hanya ingin pergi dari tempat ini. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku meraih gagang pintu dan menariknya terbuka. Koridor kosong. Cahaya redup dari lampu lorong berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. Seolah-olah apartemen ini telah ditinggalkan sejak lama. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, langkahku bergema di lantai kayu yang dingin. Aku mulai berlari. Tangga terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap anak tangga yang kuinjak berbunyi lirih, seakan memberi peringatan. Aku tidak peduli. Aku terus turun, langkahku semakin cepat. Aku bisa melihat pintu keluar di lantai dasar, hanya beberapa meter lagi. Kemudian, aku merasakan sesuatu. Napas dingin di tengkukku. Jangan lihat ke belakang. Suara itu tepat di telingaku. Jantungku seolah berhenti. Aku menggigit bibir, mencoba menahan dorongan naluriku untuk menoleh. Aku tahu apapun yang ada di belakangku, aku tidak boleh melihatnya. Tanganku terulur ke arah gagang pintu. Hanya sedikit lagi. Tak, tak, tak. Langkah kaki. Di belakangku.
semakin dekat. Tak, tak, tak. Tubuhku kaku. Aku tahu sesuatu berdiri di belakangku. Mengawasi. Menunggu. Aku harus keluar dari sini. Aku menarik napas dalam dan meraih gagang pintu dengan kedua tangan. Tak. Langkah terakhir itu tepat di belakangku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku menoleh. Gelap. Aku tidak melihat apa-apa. Tapi, cermin di lobi apartemen memantulkan sesuatu. Sosok tinggi berdiri di belakangku. Wajahnya tidak ada. Hanya rongga hitam kosong. Tangannya perlahan terangkat, jemarinya kurus, dingin, hampir menyentuh bahuku. Aku ingin berteriak. Aku ingin lari. Tapi tubuhku membeku. Lalu, semuanya menjadi hitam.